Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mufidatur Rahma dari kelas 12 IPS 1. Saya akan menceritakan kembali novel sejarah yang berjudul Perburuan, karya dari Pramudia Anantatur. Adapun biografi dari novel Perburuan ialah penulisnya adalah Pramudia Anantatur, penerbit Hastamitra, tahun terbitan tahun 1950 dan berjumlah halaman 163 halaman. Gambaran dari novel ini, diburu begitu sulitnya untuk hidup ketika raga dan jiwa diburu oleh para pemburu. Tidak bebas, bayangan akan hukuman pancung atau tembak mati akan selalu membayang pikiran si terburu. Keadaan yang sungguh tragis itulah yang dialami oleh Den Hardo, seorang tokoh utama dalam novel yang berjudul Perburuan, karya Pramudia Anantatur. Berlatar tahun 1940-an saat Nusantara masih di bawah pendudukan Jepang atau Nippon, dan Hardo yang sebelumnya berpangkat Shodanko, sebuah jabatan pemimpin regu dalam pasukan peta atau pasukan pembela tanah air bikinan Jepang, bersama dua orang temannya yang bernama Dipo dan Karmin. Adapun latar waktu pada novel ini adalah malam, subuh, pagi, dan siang, dan tempat di Blora. Peristiwa yang terjadi perburuan Den Hardo dan Dipo. Adapun tokoh dari novel ini ialah Den Hardo yang berperan sebagai pemeran utama, Ningsih, Dipo, dan Kartiman sebagai pemeran pembantu, Karmin, lurah, dan tentara Jepang sebagai pemeran antagonis. Adapun ringkasan dari novel ini diawali dengan kemunculan kembali Den Hardo sebagai kaum kere pengemis setelah setengah tahun menghilang yang bersama kere atau pengemis lainnya dalam sebuah acara kitanan anak seorang lurah di desa Kaliwangan. Den Hardo yang saat itu masih menjadi buronan bertemu dengan calon adik iparnya yang sedang dihitan, serta bertemu dengan ibu tunangannya. Di sana, ia hanya diam sembari memandang, kemudian pergi setelah disadari oleh tuan rumah. Dalam perjalanan meninggalkan acara tadi, langkah Den Hardo dihentikan oleh si tuan rumah, lurah Kaliwangan, yang sekaligus calon mertuanya yang sedang berjalan ke arahnya. Kemudian, Den Hardo berbincang dengan si lurah. Lurah Kaliwangan mengajaknya untuk kembali sekedar untuk bertemu dengan calon adik iparnya serta ibu tunangannya. Den Hardo menolak, ditawarkan kembali oleh lurah tersebut pakaian serta sejumlah uang, akan tetapi Den Hardo tetap menolak tawaran tersebut. Hingga akhirnya lurah Kaliwangan bertanya kepada Den Hardo kapan ia akan kembali. Den Hardo menjawab sampai Nippon kalah. Sebuah pernyataan yang sepertinya mustahil terjadi karena saat itu kekuasaan Nippon begitu kuat mencengkram Indonesia. Setelah bertemu calon mertuanya, Den Hardo juga secara tidak sengaja bertemu dengan ayahnya, seorang mantan wedana yang akhirnya menjadi pejudi di sebuah pondok di kebun jagung. Awalnya ayahnya tidak menyadari bahwa orang yang ditemuinya dan diajaknya mengobrol semalaman itu adalah anaknya sendiri. Namun lambat laun ayahnya sadar bahwa pengemis itu adalah anaknya sendiri, apalagi ketika ia melihat tanda cacat di lengan kanan pengemis tersebut. Namun hingga akhirnya Den Hardo harus kabur karena tentara Nippon mendatangi pondok tersebut. Dan Den Hardo tetap tidak mengaku pada ayahnya bahwa ia adalah anaknya hingga ia kembali diburu oleh tentara Jepang. Tentara Jepang mendapat informasi kebenaran Den Hardo dari lurah Kaliwangan yang merupakan ayah dari tunangannya yang bernama Ningsih. Tentara Nippon terus memburu Den Hardo, dibantu oleh Karmin yang merupakan teman baik Den Hardo yang berkhianat dengan membocorkan rencana pemberontakan pada Nippon. Akan tetapi, Karmin melakukan hal tersebut secara tidak sengaja karena 2 hari sebelum Den Hardo dan kawan-kawan yang lainnya melakukan aksi serentak di Blitar, tunangannya menikah dengan orang lain. Sejak pengeroyokan di gubuk kebun jagung, ayahnya diinterogasi dan ditangkap oleh Jepang. Akan tetapi, ia tidak terbukti bersalah, sehingga Jepang meminta pertanggungjawaban atas informasi yang diberikan oleh si lurah dan membuatnya ikut terseret dalam kasus perburuan Hardo. Ia pun babak belur dihajar oleh tentara Jepang atas kesalahan informasi dan terus dimintai keterangan tentang keberadaan Den Hardo.
dan tanpa berpikir panjang, ia turut menyebut nama anaknya yang bernama Ningsih sebagai kekasih Raden Hardo. Jepang pun memberikan mandat kepada saudarko Karmin untuk menangkap dan menginterogasi Ningsih. Karmin adalah sahabat Hardo yang lolos dari perburuan dan telah berkhianat kepada kawan-kawannya yaitu Hardo, Dipo, dan Kartiman. Ia juga yang menyebabkan kawan-kawannya menjadi buronan meski ia tidak pernah mengatakan di mana kawan-kawannya itu berada. Setelah diinterogasi, Ningsih pun dibawa oleh Jepang dan hendak ditahan bersama ayahnya. Sebelum Den Hardo bersama kedua temannya Dipo dan Kartiman menyerahkan diri setelah mereka bertiga bertemu di kolong jembatan. Kabar kekalahan Jepang terhadap Sekutu menggemparkan keadaan dan membuat panik tentara Jepang. Terlebih lagi Den Hardo, Dipo, dan Kartiman yang datang sehingga Ningsih beserta ayahnya terselamatkan. Namun sayang, dada Ningsih tertembak oleh tentara Jepang ketika Den Hardo hendak menemuinya. Setelah terdengar kabar kekalahan Jepang, Karmin yang juga dianggap sebagai pengkhianat hampir dibunuh oleh masyarakat, akan tetapi hal tersebut berhasil dicegah oleh Den Hardo. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.